Perkenalkan, nama saya Santi Amelia, NIM 191010502202. Baik, kalau perkenalkan nama saya Ronci Haryadi, NIM saya 191010502124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Nurmalasari dengan NIM 191010501694. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qudus Pamantun. NIM saya 191010505913. Baik, saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Anggaran kas disebut juga dengan anggaran perusahaan. Ada juga yang menyebut dengan anggaran sumber dan penggunaan kas. Akan tetapi sebaliknya, disebut anggaran sumber dan belanja kas atau anggaran keluar masuk daripada anggaran sumber dan kegunaan kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi anggaran kas. Anggaran kas ini adalah aset yang paling liquid. Jadi semakin tinggi aset atau kas yang dimiliki perusahaan, akan semakin tinggi likuiditasnya. Dan juga semakin tinggi tingkat kemampuan untuk membayar jangka pendek, kewajiban jangka pendek, seperti utang lancar contohnya. Kemudian penyusunan anggaran kas ini cara yang paling efektif untuk memperkirakan mengendalikan arus kas. Kemudian untuk memperkirakan keperluan kas. Dan cara efektif untuk menggunakan kas yang berlebih atau juga kas yang berkurang. Selanjutnya ada contoh soal anggaran kas, yaitu ada usaha dagang Venus yang menjadi distributor kertas akan menyusun anggaran kas bulan periode Juli sampai dengan Desember 2002. 6 bulan dari data adalah sebagai berikut. Diminta yang pertama ada susunlah anggaran pengumpulan piutang periode Juli sampai dengan Desember 2002. Yang kedua ada susunlah anggaran kas periode Juli sampai dengan Desember 2002. Yang ketiga bagaimana nampaknya pada neraca per 1 Juli 2002 dan pada neraca 31 Desember 2002 mengenai kas dan piutang. Yang keempat ada jika ada kelebihan kas apa yang akan saudara usulkan kepada pemimpin perusahaan, uraikanlah setiap bulannya berapa kelebihan kasnya dan lain-lain. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas itu dibagi menjadi dua. Satu, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Yang pertama, satu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas, yaitu satu, anggaran penjualan, dua, keadaan persaingan di pasar, tiga, posisi perusahaan dalam persaingan, empat, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan, lima, kebijakan perusahaan dalam penagihan utang, dan enam, anggaran perubahan aktiva tetap, dan tujuh, rencana-rencana tentang penerimaan kas dari sumber yang lain. Itu dari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas. Dan yang selanjutnya yaitu dua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas, yaitu antara lainnya satu, anggaran pembelian bahan mentah, dua, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar, tiga, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah, empat, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah, enam, anggaran upah atau tenaga tidak langsung, tujuh, anggaran biaya pabrik tidak langsung, delapan, anggaran biaya administrasi, dan sembilan, anggaran perusahaan aktiva tetap, dan yang terakhir yaitu 10, rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lainnya. Itu dari faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Sekian dari saya, semoga
dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan B. Anggaran kas periode Juli sampai dengan Desember 2002. Di sini ada keterangan saldo awal di bulan Juli sebesar 200.000, saldo awal di bulan Agustus sebesar 650.000, saldo awal di bulan September sebesar 1.488.800, saldo awal di bulan Oktober sebesar 2.467.200, saldo awal di bulan November sebesar 2.906.000, saldo awal di bulan Desember sebesar 3.435.600. Terus ada penjualan tunai. Penjualan tunai di bulan Juli sebesar 600.000, penjualan tunai di bulan Agustus sebesar 720.000, penjualan tunai di bulan September sebesar 840.000, penjualan tunai di bulan Oktober sebesar 720.000, penjualan tunai di bulan November sebesar 840.000, penjualan tunai di bulan Desember sebesar 600.000. Di sini ada piutang. Piutang di bulan Juli sebesar 144.000, piutang di bulan Agustus sebesar 316.800, piutang di bulan September sebesar 446.400, piutang di bulan Oktober sebesar 460.800, piutang di bulan November sebesar 475.200, piutang di bulan Desember sebesar 432.000. Di sini ada penerimaan lain. Penerimaan di bulan Juli sebesar 56.000, penerimaan lain di bulan Agustus sebesar 202.000, penerimaan lain di bulan September sebesar 192.000, penerimaan lain di bulan Oktober sebesar 58.000, penerimaan bulan November sebesar 164.400, penerimaan lain di bulan Desember sebesar 168.000. Sini ada persediaan. Persediaan di bulan Juli sebesar 1 juta, persediaan di bulan Agustus sebesar 1.888.800, persediaan di bulan September sebesar 2.967.200, persediaan di bulan Oktober sebesar 2.706.000, persediaan di bulan November sebesar 4.385.600, persediaan di bulan Desember sebesar 4.635.600. Sini pengeluaran lain. Pengeluaran lain di bulan Juli sebesar 350.000, pengeluaran lain di bulan Agustus sebesar 400.000, pengeluaran lain di bulan September sebesar 500.000, pengeluaran lain di bulan Oktober sebesar 800.000, pengeluaran lain di bulan November sebesar 950.000, pengeluaran lain di bulan Desember 1.900.000. Dan saldo akhir di bulan Juli sebesar 650.000, saldo akhir di bulan Agustus sebesar 1.488.800, saldo akhir di bulan September sebesar 2.467.200, saldo akhir di bulan Oktober sebesar 2.906.000, saldo akhir di bulan November sebesar 3.435.600, dan saldo akhir di bulan Desember sebesar 2.735.600.